Perkenalkan, nama saya Elsa Desyana Patadungan. Saya dari kelas 2021D. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu judul mata kuliah dari mata kuliah hematologi 3 yang berjudul Myeloma Multiple. Apa itu myeloma multiple? Mari kita simak video berikut. Yang pertama, saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis, ketiga penyebab, keempat gejala, kelima diagnosis, dan yang keenam pemeriksaan laboratorium. Yang pertama saya akan membahas tentang definisinya. Multiple myeloma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Kondisi ini terjadi saat sel-sel plasma yang tidak normal atau abnormal tumbuh dan berkembang secara berlebihan dan mengganggu sel-sel yang sehat di sekitarnya. Faktor risikonya yang pertama berjenis kelamin pria, berusia di atas 65 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, menderita berat badan berlebihan atau obesitas, pernah terpapar radiasi misalnya karena menjalani radioterapi, dan yang berikut memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Jenis-jenis myeloma multiple, yang pertama itu aktif atau disebut multiple myeloma aktif memiliki tanda dan gejala. Yang kedua smoldering atau membara. Multiple myeloma yang membara tidak memiliki tanda dan gejala penyakit. Penyebabnya, myeloma multiple terjadi saat sel plasma abnormal di sumsum tulang tubuh dan berkembang dengan sangat cepat. Sel plasma abnormal tersebut juga merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah atau trombosit. Adapun gejala myeloma multiple, yang pertama itu nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Yang kedua, rentan mengalami patah tulang. Yang ketiga, mual dan muntah. Keempat, hilang nafsu makan. Kelima, berat badan turun drastis. Keenam, anemia. Ketujuh, sakit perut, sering lelah dan lemas, sakit kepala, pandangan kabur. Diagnosisnya itu yang pertama, tes darah untuk mendeteksi anemia, hiperkalasemia, kadar protein, kadar albumin, perubahan genetik, serta untuk mengetahui fungsi ginjal. Yang kedua bisa didiagnosis dengan tes urin. Tes urin untuk mendeteksi keberadaan protein M di dalam urin. Dan yang ketiga itu bisa dengan cara rongseng atau pemindaian dengan fotorongsen, MRI, CT scan, atau PET scan untuk mengetahui struktur tulang dan mendeteksi kerusakan akibat myeloma multiple. Dan yang berikut ini ada 2 gambar. Kita bisa lihat di sebelah itu normalnya, sedangkan di sebelah itu yang sudah terjadi multiple myeloma. Di mana itu multiple myeloma menutupi sel-sel yang normal sehingga terjadi multiple myeloma. Pemeriksaan laboratorium multiple myeloma bisa pemeriksaan serum darah yang dilakukan pada pasien yang dicurigai menderita multiple myeloma adalah pemeriksaan elektroforesis. Elektroforesis dilakukan pada sampel serum untuk mendeteksi kadar protein M di dalam pasien. Nilai positif yang mengidentifikasi myeloma multiple adalah kadar protein M mencapai 30 gram per liter atau lebih. Elektroforesis juga dilakukan pada sampel urin pasien. Elektroforesis dilakukan dari sampel urin kuantitatif yang ditampung selama 24 jam dengan harapan dapat menemukan protein M. Nilai positif bila kadar protein M mencapai 1 gram. Dan yang kedua, pemeriksaan laboratorium bisa berupa aspirasi sumsum tulang serta biopsi dilakukan untuk menilai jumlah dan gambaran sel plasma di sumsum tulang serta keberadaan sel kanker di sumsum tulang. Gambaran positif bila ditemukan klon sel plasma di atas 10%.